Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami dari kelompok 7, kelas 501, mata kuliah Hukum Keuangan Pusat, Daerah, dan Desa, akan membahas hasil diskusi kami terkait perkembangan susunan wilayah NKRI. Kelompok kami beranggotakan absen 8, Kerista Bunga Permatahati, absen 15, Ibrahim Majid, dan absen 29, Trisafa Septarina. Baiklah, perkembangan wilayah NKRI berubah-ubah sesuai masa waktu dan undang-undang yang berlaku saat itu. Untuk mendengarkan penjelasan secara rinci, marilah kita simak pemaparan berikut ini. Selamat menyaksikan. Pasca kemerdekaan, pemerintah Republik Indonesia mulai overthinking, memikirkan bagaimana caranya pemerintahan negara ini berjalan. Alhasil, Komite Nasional Indonesia Pusat KNIP yang memegang jabatan sebagai kuasa legislatif saat itu mengeluarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 tentang Kedudukan Komite Nasional Daerah KND. Undang-undang ini dibentuk atas pertimbangan perlu diadakannya pemilihan umum kala itu. Pembagian wilayah NKRI diatur pada pasal 1 yang berbunyi, Komite Nasional Daerah diadakan di Keresidenan, di kota berautonomi, kabupaten, dan lain-lain daerah yang dianggap perlu oleh Menteri Dalam Negeri, dan dikecualikan di daerah Surakarta dan Yogyakarta. Selanjutnya, pengaruh agresi militer Belanda terhadap Indonesia membuat kegentingan situasi politik tak terbendung. 3 tahun setelah Undang-Undang pertama diterbitkan, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 menjadi produk hukum guna mengatur pokok-pokok pemerintahan daerah bagian Jawa, Madura, Sumatera, dan Kalimantan. Ketentuan dalam undang-undang ini menjadi awal dari berlakunya otonomi daerah. Pasal 1 ayat 1 tegas menyebutkan, daerah negara Republik Indonesia tersusun dalam 3 tingkatan, ialah provinsi, kabupaten kota besar, dan desa kota kecil negeri, marga, dan sebagainya yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. 2 tahun setelah itu, lahirlah Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1950 yang mengatur perihal pokok-pokok pemerintahan daerah bagian Sulawesi, Maluku, dan Nusa Tenggara. Undang-undang ini ditetapkan pada masa susunan negara Republik Indonesia sebagai negara federal di bawah Konstitusi RI sejak 27 Desember 1949. Undang-Undang NIT merupakan adaptasi atau pengaturan lebih lanjut dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948. Undang-undang ini memuat pernyataan bahwa ada 3 tingkatan daerah otonomi di wilayah negara Indonesia Timur, yaitu daerah tingkat 1, daerah bagian tingkat 2, dan daerah anak bagian. Undang-undang ini dengan sadar ditetapkan dalam rangka sebagai salah satu upaya menjaga keutuhan NKRI dan berlaku hingga tahun 1957. Baik, setelah itu terdapat UU RI nomor 1 tahun 1957 tentang pokok-pokok pemerintahan daerah, di mana pada pasal 2 ayat 1 menjelaskan bahwa wilayah Republik Indonesia terbagi dalam daerah besar dan kecil yang berhak mengurus rumah tangganya sendiri dan yang merupakan sebanyak-banyaknya 3 tingkat yang derajatnya dari atas ke bawah adalah sebagai berikut. Daerah tingkat ke-1 termasuk Kota Praja, Jakarta Raya. Kemudian daerah tingkat kedua termasuk Kota Praja dan daerah tingkat ketiga. Nah, setelah itu terdapat UU RI nomor 18 tahun 1965 tentang pokok-pokok pemerintahan daerah, di mana pada pasal 2 ayat 1 menjelaskan bahwa wilayah negara Republik Indonesia terbagi habis dalam daerah-daerah yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dan tersusun dalam 3 tingkatan sebagai berikut.
provinsi dan garing atau kota praja sebagai daerah tingkat 1, lalu kabupaten dan garing atau kota madya sebagai daerah tingkat kedua, lalu kecamatan dan garing atau kota praja sebagai daerah tingkat 3. Nah, untuk melengkapinya terdapat UU RI nomor 19 tahun 1965 tentang desa praja sebagai bentuk peralihan untuk mempercepat terwujudnya daerah tingkat 3 di seluruh wilayah Republik Indonesia. Nah, pada pasal 1 desa praja adalah kesatuan masyarakat hukum yang tertentu batas-batas daerahnya berhak mengurus rumah tangganya sendiri, memilih penguasanya, dan mempunyai harta benda sendiri. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 hanya bertahan selama 9 tahun. Undang-undang tersebut akhirnya digantikan oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintahan di daerah. Undang-undang yang lahir pada masa pemerintahan Orde Baru ini menyesuaikan pengaturan pemerintahan daerah sesuai dengan perubahan ketatanegaraan yang terjadi di Indonesia pada masa itu. Seperti yang dijelaskan pada pasal 2, dalam menyelenggarakan pemerintahan, wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi dalam daerah-daerah otonom dan wilayah-wilayah administratif. Undang-undang ini juga mengatur salah satu aspek dalam asas desentralisasi. Pada perkembangan selanjutnya, sebagai undang-undang yang pertama kali secara khusus mengatur pemerintahan desa, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1965 yang terbit pada era demokrasi terpimpin tidak lagi sesuai dengan kondisi ketatanegaraan yang ada di tanah air. Maka dari itu, terbitlah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 yang mengatur tentang pemerintahan desa. Sesuai dengan pasal 1 huruf A, desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat. Termasuk di dalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam Ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan adanya undang-undang ini, diharapkan pemerintahan desa dapat diseragamkan dengan tetap mengindahkan keragaman kondisi dan ketentuan adat istiadat yang masih berlaku, dengan tujuan untuk mencapai pembangunan nasional dan pelaksanaan administrasi desa yang semakin meluas dan efektif. Selanjutnya, pada masa era demokrasi reformasi, diterbitkanlah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang mengatur tentang pemerintahan daerah. Di dalam undang-undang ini disebutkan bahwa jenis dan tingkatan daerah yang berlaku yaitu daerah provinsi, kabupaten, dan kota. Sesuai dengan pasal 4 ayat 1 yang berbunyi, dalam rangka pelaksanaan asas desentralisasi, dibentuk dan disusun daerah provinsi, daerah kabupaten, daerah kota, yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakasa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat. Yang membedakan undang-undang pemerintahan daerah yang sebelumnya, yaitu disebutkan bahwa kepala daerah dan perangkat daerah otonom sebagai badan eksekutif daerah dan DPRD sebagai badan legislatif daerah. Pada perkembangan selanjutnya, diterbitkanlah Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Undang-undang ini merupakan yang paling sering kita temui tentang pemerintahan daerah. Sesuai pada pasal 2 ayat 1 yang berbunyi, Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi, dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota yang masing-masing mempunyai pemerintahan daerah. Dengan adanya undang-undang ini,
Diharapkan penyelenggaraan otonomi daerah sesuai dengan asas otonomi dan tugas pembantuan. Lalu, setelah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, terdapat undang-undang lain yang membahas pemerintahan daerah, yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Namun, Undang-undang tentang pemerintahan daerah yang paling terbaru dan yang berlaku saat ini adalah Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015. Keberadaan undang-undang ini tidak lepas dari adanya pengaruh dari perubahan aturan mengenai pemilihan kepala daerah. Adapun perubahan yang terjadi ialah penegasan dari pembantu tugas kepala daerah, yaitu wakil kepala daerah, dan selain itu disebutkan pula wakil gubernur, wakil bupati, dan wakil wali kota. Di dalam undang-undang ini pula diatur segala tugas dari kepala daerah yang baru dan berbagai ketentuan baru yang lainnya. Undang-undang ini dinyatakan mulai berlaku pada tanggal 18 Maret 2015 oleh Presiden Joko Widodo. Dari penyampaian di atas, kita dapat mengetahui bahwa keberadaan undang-undang yang mengatur pemerintahan daerah ini merupakan suatu hal yang sangat penting dan menjadi kebutuhan negara dalam rangka penyelenggaraan kedaulatan rakyat yang baik dan benar dan mewujudkan supremasi hukum. Maka dari itu, sekian penyampaian dari kelompok kami. Sampai jumpa pada kesempatan yang lain dan semoga kesuksesan senantiasa mengiringi langkah pendengar sekalian. Terima kasih. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.